Untuk persiapan live sih sebenarnya teman-teman pasti udah jago lah ya, karena teman-teman juga udah pasti nggak asing lagi dengan live streaming gitu. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan kalau live streaming itu adalah kualitas gambar, kualitas suara, dan kualitas jaringan. Cuman ini teman-teman, untuk live streaming ya, ini beda dengan produk dan yang lain-lain. Ini kualitas live streaming yang saya bahas. Jadi yang teman-teman harus perhatikan adalah kualitas gambar, kualitas suara, dan kualitas jaringan. Ya, jadi ini sangat penting, harus teman-teman persiapkan secara matang. Kualitas gambar itu mencakup dari device yang kita pakai. Misal teman-teman live streaming menggunakan handphone gitu ya. Ya jangan ngirit-ngirit ya, pakai handphone yang bagus, kameranya jernih gitu ya. Jadi harus pakai yang seperti itu. Karena apa? Karena saat kita live itu yang nonton mereka itu melihat melalui visual mereka, teman-teman. Jadi visual ini sangat penting karena kalau gambar kita itu udah nggak menarik, itu orang juga enggan ya nonton di kita ya. Nah, jadi untuk device ini pastikan device kalian bagus. Dan untuk live streaming itu juga teman-teman harus tahu bahwa device yang kita pakai itu bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan handycam atau PC ya. Cuman kalau untuk handycam dan PC mungkin ini kita akan bahas di lain materi ya. Tapi kalau yang sekarang kita bahas yang umum aja dulu, yaitu menggunakan device. Semakin device-nya bagus, yang menghasilkan gambar lebih bagus atau lebih jernih, itu semakin bagus untuk live streaming. Bahkan banyak loh kreator ya, yang menggunakan handphone itu sampai iPhone, ya iPhone harganya 20 juta gitu ya, mereka gunakan untuk live streaming. Jadi mereka nggak sayang-sayang handphone, karena mereka tahu bahwa dia bisa menghasilkan lebih dari live streaming itu gitu ya. Nah, jadi visual ini sangat penting, atau device yang kalian pakai. Yang kedua adalah kualitas dari suara kita, teman-teman. Jadi saya juga pernah ya, dulu itu males banget gitu loh. Saat kita mau live harus mempersiapkan mikrofon segala gitu ya, harus keluar modal lagi gitu ya. Jadi kita juga harus paham ya bahwa penjualan itu terjadi karena adanya komunikasi, teman-teman. Komunikasi yang baik dan komunikasi yang efektif itu salah satunya dipengaruhi oleh kualitas audio yang kita hasilkan dari live streaming, teman-teman. Jadi males banget ya kalau kita nonton live streaming suaranya kemeresek gitu ya. Terus berisik kanan kiri gitu ya. Orang lagi ngejelasin tapi wah pokoknya campur aduk suaranya seperti itu. Nah itu bisa kita simpulkan sendiri bahwa audio dalam live streaming itu sangat penting. Saat ini kalau kita mau menghasilkan audio yang bagus saat kita live streaming itu modalnya juga nggak terlalu mahal, teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga pasti tahu lah ya, mikrofon itu sekarang harganya juga sangat terjangkau ya. Mulai dari berbagai merek, teman-teman mungkin bisa cari sendiri. Tinggal kita tambahkan dengan sound card untuk kita menyaring audio kita supaya lebih jernih lagi. Itu udah menjadi tool kita yang sangat bermanfaat untuk live streaming, teman-teman. Jadi audio ini harus kalian persiapkan. Yang ketiga adalah jaringan. Wah, kalau ini nggak bisa dipungkiri, teman-teman. Jaringan ini sangat berperan besar ya dalam live streaming kita, teman-teman. Saya udah pernah coba live streaming menggunakan data seluler, menggunakan wifi, menggunakan kecepatan wifi yang 20 Mbps, 50 Mbps, sampai 100 Mbps. Jadi semua itu hasilnya beda, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang udah mencoba live streaming menggunakan data seluler, mungkin teman-teman juga bisa ya simpulkan sendiri bagaimana sih live streaming menggunakan data seluler. Kita juga harus paham bahwa TikTok ini adalah media sosial berbasis video, teman-teman. Otomatis memori yang dipakai pun harusnya besar ya, harusnya besar. Ya mungkin teman-teman cek sendiri deh di handphone kalian, aplikasi TikTok itu udah makan memori berapa giga, pastinya besar sekali. Ya, dan yang namanya live streaming nggak di platform manapun itu dia menyedot data itu per second, teman-teman. Jadi setiap detik itu data kita kesedot gitu. Kalau kita live menggunakan data seluler itu sangat boros. Ya, saya pernah coba live selama 6 jam menggunakan data seluler itu habis sekitar 20 giga, teman-teman. Artinya coba dibayangin sendiri. Apalagi data seluler itu harganya lebih tinggi ya ketimbang wifi yang kita bayar bulanan ya. Nah, ini juga harus teman-teman perhitungkan gitu. Karena nggak mungkin dong ya kita nggak ada perhitungan tentang wifi, apalagi ini untuk bisnis, untuk usaha gitu ya. Pasti ada perhitungan di akhir bulan atau perhitungan di dalam buku kita ya, untuk buku bisnis kita. Jadi ini harus teman-teman perhatikan. Kalau yang rekomendasi harusnya pakai wifi yang speednya minimal 50 Mbps lah ya. Nah, kalian bisa bayangin sendiri. Saat banyak orang yang datang, otomatis traffic kita makin penuh. Ruangan kita dalam live itu makin penuh. Itu juga memakan lebih banyak data, teman-teman. Jadi jangan dianggap remeh ya.
ketika yang nonton ada 100, 200, 300 orang, itu trafficnya kenceng di dalam live streaming kita, teman-teman. Dan itu juga memakan lebih banyak data. Nah, ini harus kita persiapkan. Jangan sampai banyak orang yang nonton, tapi kita nge-lag ya. Kita lagi ngomong nge-lag gitu ya. Yang ada, orang yang udah nonton live streaming kita, itu nggak jadi beli. Karena males ya nonton ini apaan live streaming nge-lag gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan ini ya. Lebih baik dipersiapkan sebelum mulai daripada teman-teman menemukan masalah seperti yang saya rasakan dulu ya. Udah paham kan? Kita lanjut.